kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika mantul manfaat betul tentang bangun ruang sisi lengkung. Yuk kita simak bersama. Waduh bang, tumben bang beli susu banyak-banyak bang. Buat apaan? Iya, ntar ada acara di Posyandu. Acara apaan bang? Biasa buat anak balita. Boleh ikutan nggak bang? Boleh, tapi kamu harus diimunisasi dulu. Waduh, kagak dah. Dek. Abang minta tolong dong. Ngapain bang? Kan abang pengen mindahin susu ke tempat yang badan yang lebih kecil nih. Tapi kayaknya kurang. Oh kurang bang? Kurang. Abang minta tolong beliin dong wadah kayak gini. Nah, terus ini yang besar, diameternya 14 cm. Terus tingginya 20 cm. Nah, kamu beli ya. Yang ini nih. Kalau yang ini yang kecil, diameternya 4 cm. Buat tingginya itu 5,5 cm. Nah, kamu beli ya di apotek atau Belinya berapa banyak bang? Iya, kan abang udah kasih clue-nya, masa nggak tahu sih? Dia pakai clue-clue segala kayak acara kuis. Udah cepetan beli. Nih, mau buat acara ntar sore nih anak-anak. Cepetan. Ayo cepetan, beli sana. Harus pas apa bang? Harus. Kayak pom bensin aja bang, harus pas. Harus lah. Halo sahabat edukasi, itu tadi dua laki-laki abang dan adek yang sedang bingung bagaimana membawa susu dalam ukuran yang lebih-lebih kecil ke Posyandu. Luar biasa ya sekarang ya, ada dua laki-laki pengurus Posyandu sekarang. Saya juga gitu semenjak jadi bapak, sering sekali akrab saya dengan Posyandu. Ya, akrab saya dengan susu-susu bayi. Dan ternyata susu-susu bayi itu kan ada yang kotak, karton. Ada juga yang dijualnya itu kaleng. Nah, kaleng-kalengnya ini ternyata kalau kita lihat itu sebenarnya bentuk daripada tabung atau bentuk daripada pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu diantaranya itu ada tabung. Pokoknya sisi-sisinya itu yang melengkung. Yang dia itu tidak kotak saja gitu. Dia itu pasti ada lengkung-lengkungnya. Itu ada tabung. Itu ada juga kerucut. Ada juga bola. Dan mungkin ada juga yang perpaduan di antara ketiganya atau keduanya dan segala macam. Pokoknya dasarnya itu ada tabung, ada kerucut, dan juga ada bola. Cara menghitung volume dari bangun ruang sisi lengkung ini sama seperti pada bangun ruang yang lain. Ingat, volume itu selalu berangkat dari rumus volume adalah luas alas dikali dengan tinggi. Maka ketika pada tabung sama luas alas kali tinggi, kita lihat alasnya tabung itu alasnya berupa lingkaran, berarti luas lingkarannya itu adalah pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, tinggi tabungnya itu ya kita simbolkan dengan T. Maka volume dari tabung itu adalah pi r kuadrat dikali dengan T. Nah, sekarang kita lihat ke permasalahan yang tadi ya. Dua kakak beradik tadi. Ada kakaknya itu membeli 2 kaleng susu bubuk dengan ukuran diameternya 14 cm dan tingginya 20 cm. Kemudian abangnya itu akan membagikan susu tersebut ke Posyandu menggunakan wadah yang lebih kecil berbentuk tabung juga, diameternya itu 4 cm, kemudian tingginya adalah 5,5 cm. Nah, sekarang abangnya cuma punya 3 wadah kecil, tabung kecil. Kira-kira berapa banyak wadah yang harus dibeli oleh abang tersebut agar susu dalam kaleng yang besar itu habis? Nah, sekarang masalahnya adalah berapa banyak wadah kecil yang harus disiapkan oleh abang tersebut agar susu bubuk yang ada di dalam 2 kaleng yang besar itu bisa habis terpindahkan gitu. Nah, di sini akan kita hitung volume dari tabung. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, pertama kita cari tahu dulu volume dari wadah susu yang besar, yang 2 kaleng yang dibawa sama kakaknya tadi itu, abangnya tadi. Kita lihat diameter wadah yang besar itu adalah 14 cm, kemudian
dari diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah setengah diameter, maka setengah dikali dengan 14 sama dengan 7 cm. Tinggi wadah yang besar itu 20 cm, maka volume kaleng susu yang besar itu adalah PR kuadrat. PR kuadrat dikali dengan T. Maka volume kaleng yang besar tadi, kaleng susu yang besar adalah Pi 22/7 dikali dengan 7 kuadrat dikali dengan 20 cm. Hasilnya adalah 3080 cm kubik. Nah, kemudian kita lihat volume dari wadah yang kecil. Volume dari wadah yang kecil itu diameternya sebesar 4 cm. Jari-jarinya maka setengah dikali 4 sama dengan 2 cm. Kemudian tinggi wadah yang kecil itu adalah 5,5 cm. Maka volume dari wadah yang kecil adalah PR kuadrat dikali T sama dengan 22/7 dikali dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 5,5 sama dengan 69,08 cm kubik. Nah, di sini kemudian baru kita bagi volume yang besar dengan volume yang kecil. Maka volume yang besar itu adalah 3080 cm kubik dibagi dengan 69,08 cm kubik sama dengan 44,58. Nah, sedangkan jumlah wadah itu kan tidak mungkin koma-koma, semuanya itu harus bulat. Nah, sahabat edukasi, jadi itu tadi tentang tabung pada bangun ruang sisi lengkung yang pertama ini. Dan ketika kita mengetahui tentang bagaimana cara menghitung volume dari tabung, itu akan membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara kita mengisi botol minuman kita, mengisi botol kecap kita, dan sebagainya. Oleh karena itu, sahabat edukasi, jangan pernah lelah untuk belajar matematika, karena matematika itu akan membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat, betul. Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sebuah drum berbentuk tabung dengan jari-jari 70 cm dan tinggi 1,5 meter, penuh berisi minyak goreng. Minyak goreng tersebut akan dituangkan ke dalam botol kecil yang berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Banyak botol kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh minyak goreng adalah luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Mengukir prestasi, mengharumkan nama bangsa, turnamen bergengsi dalam dan luar negeri, performa pebulu tangkis Indonesia di mata dunia. Rumah Bulu Tangkis, setiap Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlizon, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan diberikan segala kemudahan, kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap jaga jarak, tetap berada di rumah, tidak mudik, dan selalu menjaga
kerjasama, gotong royong bersama-sama masyarakat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani dekat-dekat semua. Anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma merentangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, ngedoain semoga saya baik-baik saja, dan di situ saya yang merasa waduh ya, dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Waduh, belum sembuh. Masih hangat nih. Belum sembuh udah keluar dari rumah sakit. Sep, lagi ngapain sih? Aku lagi pengen ngias nih. Oh, ngias kaleng. Yoi, aku pengen ngias kaleng. Tapi kok kamu cuma ngeliatin kalengnya doang? Aku lagi ngukur. Ngukur? Iya. Ukurannya berapa? Ini lagi ngukur, Bapak. Santai dong. Oh iya, San. Kamu mau nggak bantuin aku? Bantuin apaan? Ngias ini pakai kertas kado. Enggak. Ya, pergi. Halo sahabat edukasi, jangan seperti yang tadi itu ya, temennya minta bantuan malah ditinggal, jangan gitu. Walaupun kita tidak bisa, paling tidak kita duduk ikut menemani gitu. Ya kadang-kadang orang itu kadang dia bisa, tapi kadang tuh hanya membutuhkan kehadiran orang lain di situ agar memicu dia untuk bisa bekerja gitu. Jadi jangan langsung ditinggalin gitu. Tapi kalau saya di situ kayaknya saya tinggalin juga, ngapain sih dia? Tiba-tiba datang ngeliat botol, ngeliat kaleng dan segala macamnya. Tapi ternyata memang sekarang itu ada usaha-usaha. Saya lihat ya di pasar-pasar malam gitu ada orang yang jual kaleng-kaleng bekas, tapi dihias sedemikian rupa sehingga dia tuh sisi-sisinya ya dihias segala macam, dari tutup segala macam, jadi celengan-celengan yang keren gitu. Nah ternyata kalau kita membuat seperti itu juga kita bisa mulai menghitung berapa banyak bahan yang bisa kita siapkan untuk menghias seluruh sisi tabung itu, seperti yang dilakukan di video yang tadi. Nah, ternyata kalau kita mau menghitung itu semua, itu kita akan berhadapan dengan konsep lain dari tabung yang selain dari volume, yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan, ingat, sekali lagi sahabat edukasi, kalau kita berbicara tentang luas permukaan, berarti kita menghitung seluruh sisi yang terlihat dari sebuah atau suatu bangun ruang. Semua sisinya kita hitung. Jadi kalau kita berbicara tentang tabung, maka yang kita hitung adalah mulai dari alas berbentuk lingkaran, tutup berbentuk lingkaran, kemudian sisi-sisi selimutnya, yang kalau kita panjangkan itu, dia sepertinya berbentuk kotak, entah persegi panjang gitu. Nah, kita lihat sekarang, berarti luas permukaan tabung itu adalah. Nah, sekarang kita lihat masalah dari teman kita yang tadi. Dia mempunyai kaleng-kaleng bekas dengan ukuran tinggi 10 cm dan diameter 7 cm. Dia ingin memanfaatkan kaleng bekas ini untuk membuat celengan, memanfaatkan limbah. Nah, untuk memperindah celengan yang akan dijual, dia perlu membungkus nih kaleng ini dengan kertas kado kan. Nah, jika kertas kado itu harganya adalah Rp3.500 per meter persegi, dan teman kita tadi akan membuat 100 celengan, pertanyaannya adalah berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli kertas kado. Nah, di sini kita hitung dulu luas permukaan dari satu kaleng yang ada.
Diketahui diameternya itu adalah 7 cm, kemudian tingginya adalah 10 cm. Maka luas permukaan kaleng itu adalah oleh teman kita untuk membeli kertas kado semuanya itu untuk bisa membungkus kaleng ini adalah Rp3.500 per meter persegi dikali dengan 3 meter persegi sama dengan Rp10.500. Jadi cukup dengan uang Rp10.500 dia bisa membuat 100 kaleng ini untuk menjadi celengan yang indah. Itu pun kalau dia tidak malas di kaleng kelima. Kalau dia malas di kaleng kelima, ya 95 kaleng yang lainnya ya tetap menjadi sampah gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya dengan menumbuhkan ide-ide kreatif dalam hidup kita, itu akan membuat sekitar kita itu menjadi lebih indah. Kita bisa memanfaatkan hal-hal atau barang-barang yang menurut orang lain sudah tidak terpakai, tapi oleh kita bisa kita manfaatkan untuk menjadi hal yang lebih indah. Dan ketika itu bertemu dengan persoalan-persoalan matematika, semuanya bisa kita selesaikan dengan konsep-konsep matematika yang sangat sederhana. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar matematika, jangan pernah lelah, jangan pernah pusing, harus tetap ceria, harus tetap tersenyum, karena matematika selalu membuat kita menjadi lebih mantul. Manfaat, betul. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Ayah ingin membuat tempat sampah berbentuk tabung tanpa tutup yang terbuat dari plat seng. Jika diameter tempat sampah 56 cm dan tingginya 70 cm, berapakah luas minimal plat seng yang diperlukan? Dan ini semua buat ibu ya. Ton gak mau ibu kerja dulu. Tan takut ibu sakit. Iya nak, ibu berangkat kerja ya. Pada Ramadan tahun ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan Indonesia, sedang bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Meskipun kita berjauhan secara fisik, semangat kita tetap bersama dalam menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk refleksi diri dan peduli dengan sesama. Saya Heather Variava, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah.
Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Tokoh formal dan tokoh non-formal, serta para kepala desa, para lurah, hingga ketua RT dan RW harus melakukan sosialisasi secara total. Kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona. Bersatu melawan COVID-19. Dipersembahkan oleh guys, ini tugas kita ngecat rumah gimana? Chat tinggal chat. Iya, santai aja. Tinggal lihat bentuknya. Kalau masalah bentuknya mah kayak peluru, tau gak? Nih, aku ada gambaran nih. Bang, tuh. Masa bentuk rumahnya kayak peluru, kan lucu. Oh, ini mah setengah bola, ininya tabung. Sama aja itu mah. Ukurannya berapa itu? Itu ukurannya udah ada di sini. Oh iya. Jari-jarinya 3,5 meter buat bola, terus tinggi tabungnya 3 meter. Terus jendelanya 4 meter. Oh, I see. Tapi kira-kira berapa ya biaya untuk pengecatannya? Pengecatannya kira-kira sih per meter tuh 50.000. Wow, mahal juga. Iya, makanya mahal banget. Udah gitu rumahnya gede kan, kita pasti keluar banyak duit ini. Wah, kalau kayak gini sih aku nggak sanggup. Aku keluar aja lah. Aku juga nggak sanggup lah. Jangan bantuin lah, masa dua doang ada senior. Jangan dap. Ya, Dap sama Safety pergi. Gimana ya? Das, berarti tinggal kita berdua dong. Lah, nggak ada dia juga. Aduh, sendiri dong berarti. Nah, sahabat edukasi, itu tadi teman-teman kita ya. Mereka sedang berkumpul, kemudian berdiskusi bagaimana cara mengecat. Padahal ternyata yang mereka itu tidak disuruh ngecat ya. Mereka itu disuruh untuk menghitung berapa banyak biaya yang akan dibutuhkan untuk membeli cat dan mengecat gedung yang ada. Tapi mereka sudah lari duluan karena dipikirnya disuruh ngecat. Nah teman-teman, ketika kalau kita lihat bentuk dari gedung ini merupakan bentuk bangun ruang Ciselengkung yang mana di situ terdiri dari tabung di temboknya, kemudian atapnya itu setengah bola seperti kubah. Nah ini terdiri dari tabung dan juga bola. Nah bangun ruang Ciselengkung yang seperti ini kalau kita mau menghitung luas permukaannya, maka kita menghitung luas permukaan dari tabung dan juga bola. Nah untuk mengetahui itu, kita tahu bahwa luas permukaan dari bola itu adalah 4 pi/r². Maka luas permukaan dari setengah bola adalah setengah dikali dengan 4 pi/r². Itu menjadi 2 pi/r². Nah kemudian luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu seperti yang kita tahu tadi sama dengan luas alas ditambah dengan luas tutup ditambah dengan luas selimut. Itu sama dengan pi/r² ditambah dengan pi/r² ditambah dengan 2 pi/r kali T. Nah selanjutnya kita lihat bentuk dari gedung yang ada. Jadi gedungnya itu berbentuk tabung, kemudian atapnya kubah setengah bola. Jika jari-jari lingkaran dalam rumah itu adalah 3,5 meter dan tinggi dinding adalah 3 meter. Sedangkan luas bagian pintu dan jendela seluruhnya 4 meter persegi. Dan biaya pengecatan adalah Rp50.000 per meter persegi. Berapakah uang yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk membayar biaya pengecatan gedung tersebut? Nah kita lihat ya, tingginya itu 3 meter, itu adalah tabung tanpa alas dan tutup. Karena yang kita cat hanya temboknya, plafonnya tidak perlu kan, lantainya juga tidak perlu. Jadi temboknya saja tanpa alas dan tanpa tutup. Kemudian bentuk atapnya itu adalah bentuk setengah bola. Nah maka kita harus hitung dulu pertama luas selimut tabung, kemudian dengan luas permukaan setengah bola. Kita ketahui jari-jari bola itu 3,5 atau 7/2 meter. Kemudian tinggi tabung itu adalah 3 meter. Kemudian luas bagian pintu dan jendela seluruhnya 4 meter persegi.
Biaya pengecatan itu adalah Rp50.000 per meter persegi. Kita hitung dulu pertama, luas selimut tabung itu sama dengan 2 PR dikali tinggi sama dengan 2 dikali 22/7 dikali dengan 7/2 dikali dengan tinggi 3 meter. Luas selimut tabung sama dengan 22 dikali 3, maka luas selimut tabung sama dengan 66 meter persegi. Nah, luas jendela dan pintu itu adanya di tembok ya, ada di tembok, ada di selimut tabung ini. Itu adalah 4 meter persegi, maka jendela dan pintu ini harus kita kurangi dengan jendela dan pintu karena mereka ini tidak dicat ya. Maka luas yang dicat adalah 66 meter persegi dikurangi dengan 4 meter persegi sama dengan 62 meter persegi. Nah, selanjutnya temboknya kita sudah tahu luas dari tembok. Sekarang kita menghitung luas dari atapnya. Atapnya itu berbentuk setengah bola dengan luas permukaan setengah bola itu adalah setengah dikali dengan 4 PR kuadrat. Maka luas atapnya itu adalah setengah dikali dengan 4 dikali dengan 22/7 dikali dengan 7/2 kali 7/2. Maka luas permukaan setengah bola sama dengan 77 meter persegi. Maka dari ini kita bisa menghitung biaya pengecatannya. Jadi biaya pengecatannya itu adalah luas permukaan selimut tabung, luas permukaan tembok, ditambah dengan luas atapnya, kemudian dikalikan dengan biaya pengecatan per meter persegi. Nah, didapatkanlah 62 meter persegi ditambah 77 meter persegi dikalikan dengan Rp50.000 per meter persegi. Itu didapatkan sama dengan 139 meter persegi dikali dengan Rp50.000 meter persegi. Didapatkanlah hasilnya adalah Rp6.950.000. Jadi agar bangunan ini semuanya itu bisa dicat dengan baik, maka pemiliknya harus mengeluarkan uang sebesar Rp6.950.000. Kurang 50.000, 7 juta tuh. 50.000-nya buat anak-anak yang tadi yang duduk-duduk dan menghitung ini semua untuk beli gorengan dan segala macamnya. Semangat Pak untuk mengecat, semangat, semangat. Itu dia tadi bagaimana kita menghitung luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung yang itu terdiri dari tabung dan juga setengah bola. Dan masih banyak bentuk-bentuk bangun ruang sisi lengkung di dalam kehidupan kita yang itu kombinasi dari beberapa bangun ruang sisi lengkung. Entah itu tabung dan kerucut, entah itu tabung dan bola, entah itu bola dan kerucut, dan macam-macamnya. Semuanya itu tergabung dan terkombinasi, dan itu semua bisa kita hitung dan mempermudah pekerjaan kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat edukasi, tetaplah terus belajar matematika, karena dengan matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat, betul. Nah teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sebuah kapsul obat bentuknya terdiri dari tabung dan belahan bola di kedua ujungnya. Seperti tampak pada gambar berikut. Luas kulit kapsul tersebut adalah Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya.